6 November 2025, film Pangku, Reza, luar biasa. Tadi back soundnya kita lihat musisi legendaris kita, Iwan Fals. Lagunya judulnya Ibu. Judulnya Ibu, Iya. itu juga yang kamu nyanyikan di panggung Pesta Pora kemarin ya. Iya betul. Gimana rasanya bisa manggung bersama seorang Iwan Fals? Kayaknya buat penyanyi aja itu impian tersendiri, apalagi bukan yang penyanyi gitu ya. Saya bersyukur. Tapi masuk kok suaranya bagus kemarin ya. Ya, terima kasih. Kayaknya jantungnya udah turun entah kemana tuh ya, sebelahnya Om Iwan. Tapi seru sih, seru. Maksudnya, waktu pertama kali kami mempresentasikan film ini ke Om Iwan, naskah ya, terus mengajak Om Iwan untuk mau mudah-mudahan berkenan untuk lagunya dipakai sebagai official soundtrack gitu. Dan ternyata Om Iwan berkenan gitu, suka juga dengan tema ceritanya. Wah, kita udah seneng banget. Karena buat kami kan ya Iwan Fals gitu loh, gitu kayak wah, dan lagunya Om Iwan Ibu ini kan ketika kami mendengarkan lagu itu, kami merasa bahwa wah ini lagu yang sangat amat tepat buat film ini. Betul, setuju. Sangat-sangat tepat. Gitu. Film Pangku juga berbicara tentang ibu, seorang ibu tunggal, perjuangan hidupnya, membesarkan anak, bekerja di tengah himpitan ekonomi dan lain-lain. Itu sesuatu yang menurutku langsung kayak wah ini lagu ini relate banget sih. Yang pertama menemukan lagunya produsernya Arya Ibrahim. Wih, Arya udah ada di sini juga ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Arya. Produser gambar gerak ya. Wow, luar biasa. Tapi saya setuju, memang cocok banget ya. Dan peran seorang Claresta. Ya, Claresta luar Taufan. biasa. Wah, menurutku sih ini ya mungkin bias ya karena saya menyutradarai, tapi saya melihat Claresta tumbuh sebagai seorang aktor dan sebagai sutradara saya bisa bilang saya sangat amat puas dengan permainan yang diberikan oleh Claresta. Ini kerja keras yang luar biasa dari Claresta Taufan gitu. Sebagai seorang aktris yang juga mungkin baru hitungannya di industri film kita, tapi she did a very good job. Wow, salut buat Claresta ya. Akhirnya bisa memenuhi ekspektasi seorang Reza Radian. Waduh. Iya, karena katanya kamu galak loh di set. Oh, ini bener. pasti nasihat. Ya, agak sih. Khususnya sama Claresta. Kalau sama Bu Christine Hakim agak takut ya. Sama Fedi Nuril. Mesti tanya Fedi. Tapi ya mungkin ada galak-galaknya kali ya. Iya. Kamu memang perfeksionis orangnya atau? Sebenarnya iya. Kadang-kadang iya. Kadang-kadang iya sih. Dan mungkin karena ingin mencapai sesuatu yang yang harusnya dicapai dari scene itu, demand-nya kadang-kadang mungkin itu yang membuat jadinya galak atau lebih tegas gitu ya, tegas bahasa halus lah. Iya. Tapi ya ditegasin sama seorang Reza ya. Ya mau gimana lagi ya. Ya. Di sini gitu emang, kalau bingung mau jawab apa, au aja. Iya. Benar. Lucu nggak lucu yang penting aman. Aman. Aduh, tapi yang jelas kalau kita bicara soal film Pangku ini sebenarnya awalnya terinspirasi dari mana dan prosesnya berapa lama, risetnya berapa lama? Kalau riset kurang lebih 4 bulan, tapi sebenarnya film ini tuh pertama kali inspirasinya datang itu ketika saya menemukan satu konsep warung yaitu Kopi Pangku di daerah Pantura. Dari situ tuh langsung wah ini sebuah set yang luar biasa. Kira-kira apa cerita yang tepat untuk bisa digambarkan dari set dan ruang lingkup yang seperti ini secara geografis gitu. Banyak orang yang bekerja di sana gitu. Itu menjadi sebuah lingkungan yang bagi saya secara sinematik tuh menarik sekali untuk digambarkan gitu. Untuk menceritakan tentang itu. Lalu poin kedua adalah ketika saya terpikir, wah inspirasi utama itu sebenarnya datang dari ibu saya. Sebagai seseorang anak yang dibesarkan dengan orang tua tunggal, saya merasa banyak sekali hal yang saya terinspirasi dari ibu saya. Kerja kerasnya, perjuangannya sebagai seorang ibu, membesarkan anak, dan itu kan bukan pekerjaan mudah, gitu ya, seorang diri gitu ya, sendirian. Jadi film ini juga sekaligus menjadi surat cinta saya untuk ibu saya sebenarnya, dan untuk para ibu-ibu di luar sana. Karena buat saya perempuan itu punya satu hal yang luar biasa hebat dari sekian banyak hal-hal hebat. Tapi untuk seorang perempuan bekerja, mengurus keluarga, perannya itu ganda. Dan itu harus dijalankan dengan semaksimal mungkin gitu.
itu bukan hal mudah gitu. Jadi buat saya itu kayak sesuatu yang wah, mudah-mudahan ini bisa jadi surat cinta untuk para ibu, para pejuang, ibu-ibu pejuang di luar sana, para perempuan yang berjibaku dengan pekerjaan mereka, tapi juga harus mengurus anak, harus memberi perhatian bagi keluarga. Hal-hal yang domestik tetap harus dilakukan. Buat saya itu luar biasa sih. Dan ini mudah-mudahan jadi surat cinta yang indah buat para perempuan Luar dan para biasa. ibu. Cukup relate sebenarnya dengan kondisi saat ini ya. Iya. Susah cari pekerjaan, Iya. kondisi ekonomi sulit, Iya. ya. Iya. Lapangan pekerjaan juga mungkin ya lebih banyak lapangan pedal kali ya. Iya, Iya. Jadi benar juga. mungkin. ya. Kan mungkin. Jadi memang masih relate dengan keadaan ekonomi saat ini yang cukup sulit bagi sebagian orang ya, bagi saudara-saudara kita. Ya. Dan kamu juga menulis naskah. Ikut menulis naskah ya Ikut bersama menulis Felix naskah. Nesi, betul. Ya, Wow. menulis skenarionya. Itu gimana prosesnya? Ya dengan riset yang ada, mencoba meng-create sebuah cerita berdasarkan tokoh utama Sartika yang diperankan Claressa. Kemudian bagaimana perjalanan dia throughout the film gitu ya. Iya. Ya proses kreatif yang based on research di Pantura, di lingkungan Kopi Pangku, tapi juga sebenarnya film ini mau ngomongin apa? Nah itu ide yang kemudian kita obrolin bersama, kita godok bersama gitu. Bahwa saya hanya mau ngomongin tentang this is a slice of life. Ini adalah potret kehidupan yang mungkin dirasakan oleh banyak orang tapi tidak sepenuhnya sering diceritakan gitu. Oke. Mereka yang mungkin dianggap marginalized gitu ya, kehidupannya terpinggirkan oleh keadaan ekonomi. Ya. Tidak banyak dilirik, tidak banyak terlalu dibicarakan. Tapi kita nggak menjual kesedihannya justru, tapi optimis.